Halo guys, ini hari Jumat 14 Maret 2025. Kita mau pergi ke acara kajian agama Islam. Jadi kita mau ke acara taklim di Sungai Seluang bareng teman-teman muslimah yang lain. Nah, ini mau ajak Livia juga. Mana Livia? Tuh, Livia sama Arga juga. Nanti Livia akan masuk di komunitas muslimah remaja. Nanti Arga sama ibunya. Oke guys, ikutin gimana kegiatan kita hari ini. Semoga berkah, bermanfaat, dan ilmunya bisa membawa kita ke dalam kebaikan dunia akhirat. Nah, ini aku udah sampai di rumah Ustazah Liana di Kelurahan Sungai Seluang, guys. Jadi di sini aku tuh emang banyak belajar tentang agama karena memang aku butuh banget spiritual aku, otak aku, mikirin aku butuh hal-hal yang positif supaya aku bisa lebih banyak menerima takdir yang Tuhan kasih, lebih banyak bisa menerima kesulitan yang selama ini Allah kasih ke aku dan bisa lebih banyak bersyukur. Nah, ini aku hari ini di kajian kali ini kita temanya itu tentang menjadi ibu rumah tangga yang produktif di bulan Ramadan atau menjadi wanita yang produktif di bulan Ramadan. Nah, ini adalah salah satu tema yang bagus banget, aku dengerin banget, nyimak banget, dan aku juga terlibat dalam beberapa diskusi karena memang bulan Ramadan bukan salah satu hal puasa atau Ramadan itu bukan hal yang membatasi aktivitas kita atau membuat kita menjadi tidak produktif, tapi kita bisa tetap menjadi manusia yang produktif walaupun kita itu sedang berpuasa, teman-teman. Nah, ini aku sengaja nggak kasih lihat videonya teman-teman ustazahnya karena ustazahnya rata-rata di sini pakai niqab, pakai cadar, dan mereka kalau lagi kajian selalu buka cadar karena di sini semuanya muslimah, semuanya wanita. Jadi aku lebih banyak videoin di aku aja ya, teman-teman ya. Semoga kita nanti bisa dapat banyak ilmu di tempat ini, terus bisa diskusi juga, dan di sini aku bisa banyak sharing sama teman-teman muslimah lain. Kemudian aku juga senang banget karena seringkali kadang imanku itu pasang surut, kadang pasang, dan aku tuh senang banget karena Allah selalu tunjukkan aku ke jalan yang benar. Allah selalu pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Allah selalu kasih aku tempat atau kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang baik dan berada di jalan yang benar, supaya aku juga mungkin menjadi manusia yang lebih berbakti lagi sama Allah, lebih sayang sama Allah, lebih rajin beribadah karena cinta sama Allah dan Rasulnya. Bahwa berpuasa itu dianggap sebagai yang melemahkan fisik, padahal saum itu puasa itu bukan hanya untuk tujuannya tidak untuk melemahkan fisik, tapi tujuannya adalah melemahkan nafsu kita. Tujuan utama dari saum itu melemahkan nafsu kita. Sampai puasa itu bukan perintahnya buat orang Islam, ya, bukan perintah hanya buat orang Islam, tapi perintah buat, ya, kita tadi baca sama-sama di Al-Baqarah 183, perintah buat siapa? Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, ya. Kalau dia beriman, meskipun dia Islam, kalau dia tidak punya iman, tidak punya keyakinan, maka banyak di luar sana yang sehat, yang kuat, tapi nggak puasa, ya kan? Banyak, saya nanti aja. Tapi mereka tetap berpuasa karena apa? Karena keimanan, ya, karena keimanan. Dan goalnya puasa tuh harapannya adalah takwa, ya. Jadi kalau kita sudah berpuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rimuna. Nama asli saya sebenarnya Walmina. Cuman saya biasa dipanggil Rimuna. Kemudian saya juga punya nama pena 2. Jadi saya biasa punya hobi nulis. Jadi saya kadang nulis non fiksi, kadang nulis fiksi juga. Jadi khusus novel fiksi itu saya punya nama lain lah, gitu, yang beda dengan nama saya sehari-hari gitu.
Kemudian karena saya penulis dan saya memang suka baca buku, saya punya di rumah ada namanya taman bacaan. Jadi saya punya taman bacaan namanya Rumah Literasi Kreatif. Di situ bukan cuma saya ngajarin anak-anak saya, tapi juga ngajarin anak-anak tetangga dan anak-anak yang lain, terutama dari SD sampai remaja. Jadi dari TK, SD sampai remaja, karena taman baca itu kan tidak terbatas dengan usia seperti sekolah, jadi bebas semua gitu. Jadi saya menghadapi anak-anak itu dari TK sampai remaja gitu. Jadi proses peralihan mereka juga mungkin saya menyaksikan sendiri gitu, seperti yang ibu bilang, kalau mereka ngomong sudah gaulnya udah nggak karuan gitu kan, masih SD mereka sudah, bahkan saya juga kesulitan dengan anak saya yang kecil tadi itu, sudah mulai terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang nggak enak kalau dia pulang sekolah gitu kan. Teman sekolahnya ada yang ngomongnya kayak gitu, akhirnya di rumah juga bicaranya seperti itu. Dan saya masih kesulitan karena dikasih tahu nanti kalau ada saya takut, tapi nanti di luar tadi saya dengar sendiri anak saya tuh ngomongnya nggak sopan gitu kan. Jadi untuk memberi pengertian ke anak saya juga masih agak kesulitan karena mungkin lingkungan sekolahnya masih ada yang seperti itu. Kemudian dari sekolah juga waktu di jenjang PAUD mungkin ada istilah dari orang tua atau dari orang dewasa, mereka sudah biasa mengenyam hal yang seharusnya mereka itu berteman tapi udah mengenal istilah pacaran. Jadi dari PAUD itu anak saya itu sudah bilang kalau ada perempuan-perempuan itu dia akan nunjuk itu pacar saya, semuanya pacar gitu. Padahal kan itu bahasa yang seharusnya tidak dikonsumsi sama anak-anak. Tapi setelah saya kasih pengertian sampai sekarang, gimana masih ada pacarnya? Enggak kok, teman aja. Sudah mulai mengerti gitu bahwa pacaran itu bukan untuk anak-anak, pacaran itu bukan kata-kata yang baik gitu, karena seharusnya mereka taunya itu temenan sebenarnya. Tapi sudah ada istilah pacaran di dunia sekolah yang mungkin orang dewasa mungkin ngolok-ngolok, ngejek-ngejek, jadi akhirnya mereka dari teman ke teman akhirnya mereka bisa tahu istilah-istilah seperti itu. Jadi kayak udah biasa gitu buat mereka gitu. Jadi saya sempat kaget juga, terus sempat juga saya diskusi dengan guru di sekolah juga. Akhirnya ya mungkin guru juga udah mulai ngasih pengertian bahwa mereka itu berteman walaupun pegangan tangan, walaupun ini mereka sayang sebagai teman, bukan tidak ada istilah pacar di usia dini gitu Bu. Kemudian ada juga anak-anak SD, kalau SD itu mereka sudah mengenal istilah begitu juga. Jadi kalau anak SD itu sekarang mereka sudah main TikTok itu udah, mereka sudah akses TikTok itu sudah bisa, karena walaupun ibaratnya kayak platform itu sudah mencoba untuk melindungi perlindungan anak-anak, tapi anak-anak tetap bisa akses karena kan digital itu dia robot kan yang kerja gitu. Jadi dia tidak mengenal usia kita sebenarnya itu berapa. Yang penting kita pas daftar usianya dituain 10 tahun sebelumnya juga mereka sudah terdeteksi kalau mereka itu dewasa gitu. Jadi sistem itu nggak tahu. Jadi anak-anak itu mereka bisa akses TikTok gitu, padahal mereka masih di bawah 17 tahun. Sebenarnya kalau dari platformnya sendiri sudah melindungi, karena kalau di bawah 17 tahun mereka nggak boleh main platform itu gitu kan. Tapi TikTok itu memang dia diperuntukkan untuk dewasa. Jadi kalau misalnya anak-anak bisa akses itu, mereka itu akan mengkonsumsi konten-konten yang dewasa. Bahkan saya juga lihat di YouTube Kids itu Bu, ya mungkin kan kita sama-sama nonton YouTube Kids. Saya menghadirkan anak-anak nih untuk yang usia anak saya yang SD gitu kan. Ternyata YouTube Kids juga kontennya konten dewasa. Jadi mereka anak-anak tapi mereka bikin konten dewasa, sama dengan cerita kalau di kartun itu mungkin dari SD kita diajarin cerita tentang Cinderella, tentang Putri Salju, kemudian tentang kisah cinta Aji Batara Agung, kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya Cinderella, Putri Salju, terus Barbie itu sebenarnya kontennya dewasa, tapi dikemas dalam bentuk seperti anak-anak karena dia kartun gitu. Dan itu sebenarnya belum boleh dikonsumsi sama anak-anak di usia TK bahkan SD bahkan TK gitu. Karena di TK masih ada cerita-cerita yang kayak gitu, kayak cerita bawang merah bawang putih gitu kan. Sebenarnya itu kan cerita legenda yang memang harus dikenalkan ke anak-anak, cuma di dalamnya ada unsur konten dewasanya yang seharusnya belum dikonsumsi sama anak-anak. Nah itu salah satu pengaruh juga literasi kita itu tidak bisa membatasi itu, karena di sekolah juga mengajarkan gitu buat mereka buat cerita-cerita kayak gitu. Kalau misalnya di ini kemarin saya baru rilis sebuah artikel di blog saya sendiri, kan saya punya blog pribadi, itu saya beri judul penulis adalah pengendali moral bangsa. Jadi kenapa saya bilang penulis itu pengendali moral bangsa? Karena dengan banyaknya tulisan yang tersebar di masyarakat itu yang akan mempengaruhi generasi muda. Jadi kalau makin banyak konten dewasa, kita kekurangan di konten anak-anak akhirnya mengkonsumsi konten dewasa. Dan itu akan
yang mempengaruhi generasi muda. Karena kebanyakan kemarin saya ada kegiatan di kementerian bersama Kementerian Badan Bahasa dan Kementerian Pendidikan. Itu kita coba untuk di perpustakaan saya juga dapat itu ada 1000 buku buku cerita anak yang berkualitas gitu Bu. Jadi dari 1000 cerita anak itu rata-rata terjemahan dari negara lain. Jadi penulis buku cerita anak itu minim sekali dan itu mempengaruhi generasi muda kita karena kebanyakan cerita anaknya itu sekarang kontennya konten dewasa. Jadi kalau misalnya anak-anak anak-anak SD itu mereka sudah bisa diajak untuk bicara tentang konten dewasa. Bahkan mereka ngerti K-pop, udah tahu K-pop, udah tahu lagu-lagu yang zaman sekarang. Mereka kalau menurut saya itu bukan seusianya sih gitu kan. Jadi mereka sudah mau konsumsi itu dari SD, akhirnya remajanya itu waktu remajanya dia tuh lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi dia lebih cepat dewasa dari umurnya. Kemudian nanti ketika sudah masuk SMP, SMA itu udah masa peralihan lagi tuh Bu, dari SD ke SMP ke SMA. Itu masa-masa yang labil banget, masa-masa anak-anak mereka mencari jati diri. Gitu kalau anak-anak masa remaja itu kan mereka mencari jati diri dan kalau mereka tidak dihadirkan, tidak diberikan pendidikan dari keluarganya, mereka bisa lepas gitu Bu, bisa mereka terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Nah mungkin salah satunya contohnya di desa saya itu tingkat bunuh dirinya lumayan tinggi karena ada beberapa kasus banyak warga yang mereka meninggal bunuh diri, gantung diri, minum racun, ya seperti itulah gitu kan. Saya belum tahu sih masalahnya, tapi sepertinya ada berhubungan dengan mental. Nah kalau dilihat dari latar belakang keluarga, mereka punya latar belakang keluarga yang keras, yang mereka kalau punya masalah, punya problem, keluarga ini tidak support tapi malah nyalah-nyalahin. Itu jadi anak remaja itu mereka tidak punya tempat untuk mereka bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Kadang kan kalau ada misalnya si anak A nih kena kasus gitu, orang tuanya malah nyalahin gitu. Jadi mereka nggak tahu nih mau kemana. Akhirnya jalan pintasnya ya mereka mengakhiri hidup sampai seperti itu gitu bahayanya gitu. Bahkan ada juga yang masalah percintaan segala gitu mereka memilih untuk mengakhiri hidup karena sepertinya bukan cuma di desa saya aja. Saya lihat di TikTok di berita-berita juga kayaknya tingkat bunuh diri juga lebih tinggi saat ini gitu. Karena mungkin tingkat stres dan mentalnya anak-anak ini jauh lebih tinggi karena mereka tidak punya dasar, tidak punya karakter yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Makanya saya itu nulis novel Bu. Kalau misalnya bilang guru-guru anak-anak gak boleh baca novel, itu salah. Karena novel itu mengajarkan ilmu kehidupan yang tidak diajari dalam ilmu pengetahuan. Misalnya di novel itu ada jalan cerita yang konflik yang mereka ngerti gimana cara menyelesaikan masalah. Nah itu adalah tugas kita semua untuk bisa menghadirkan bacaan-bacaan berkualitas yang tentang ilmunya ilmu kehidupan Bu, supaya anak-anak bisa ngerti ketika saya menghadapi masalah saya harus seperti apa. Itu mereka nggak dapat karena di ilmu pengetahuan mereka cuma sekedar tahu, tapi mereka tidak tahu menyelesaikan masalah. Contohnya dalam ilmu fisika kita diajarin untuk membuat jembatan dengan sempurna, dengan rumus-rumus sempurna lah, supaya jembatan itu kokoh. Tapi tidak diajari ketika membangun jembatan mereka menghadapi apa. Ada konflik sosial di situ, ada konflik lingkungan di situ, ada konflik mental di situ yang harus mereka hadapi. Bagaimana mereka bisa menjalani regulasi-regulasi dari pemerintah, konflik sosial masyarakat yang ada di situ. Itu tidak dipelajari Bu di dalam ilmu pengetahuan di sekolah gitu. Dan itu salah satu pembangunan karakter dasar yang seharusnya dimiliki sama anak-anak remaja. Makanya anak-anak remaja itu wajib baca buku fiksi karena buku fiksi itu mengajarkan cerita kehidupan. Apalagi kalau fiksi Islami kan pasti akan lebih baik gitu dan lebih gampang masuknya Bu. Karena kalau misalnya anak-anak belajar ilmu pengetahuan ini kayaknya wah fisika nih udah gak enak ini gitu kan, udah pusing gitu mau belajar matematika, aku gak mau gitu, udah yang lain aja gitu. Karena anak-anak remaja itu mereka sudah punya hak untuk mengambil keputusan. Itu yang bikin kita sulit mengarahkan anak-anak muda karena mereka merasa aku sudah besar, aku sudah bisa mengambil keputusan sendiri, aku mau apa, ini yang aku mau. Itu yang agak susah Bu, karena kalau anak masih SD TK masih bisa diarahkan, tapi kalau sudah remaja ini apalagi masa peralihan ini Bu yang sangat rentan gitu kan. Masa peralihan ini masalah yang sangat rentan, karakternya anak-anak bisa jungkir balik gitu. Mereka di mana sih mereka bisa dapat tempat, di mana sih mereka bisa dapat kenyamanan, di mana mereka bisa bercerita, tapi mereka juga tetap punya karakter yang baik gitu Bu. Ya mungkin itu sih masalahnya kalau pengalaman saya ya. Mengalami banyak sekali permasalahan ya Bu ya. Saya itu baru di sini begitu bekerja, ya Allah ternyata banyak betul ya gitu ya. Ibu-ibu yang belum siap untuk menghadapi persalinannya sendiri, belum siap menjadi ibu itu sangat banyak. Itu bagaimana kita masuk, bagaimana kita berdakwah gitu ya. Itu kita tidak perlu masuk ke dunia mereka gitu ya. Saya pernah menjumpai ibu-ibu yang belum selesai dengan dirinya. Jadi persalinannya itu nggak lancar. Jadi ya. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini tidak menjadi kajian yang pertama dan terakhir. Harapannya besok-besok kalau ada lagi
Oke teman-teman, ini kita udah selesai kajian, kita sholat asar, terus kita foto-foto bareng dan pulang ke rumah. Nah ini aku bawa Arga juga dan ada Livia juga. Nah karena Livia ada di remaja, di komunitas remajanya, dia juga dapat voucher 10.000 di Happy Food dan aku dapat voucher 10.000 di BFC. Jadi kita mau ambil dulu voucher makanan kita, sisanya kita tambah pribadi, nggak apa-apa ya guys. Ini lumayan loh 10.000. Ini dapat 1 porsi untuk makan. Nah ini aku ambil makan di sini, terus habis itu kita lanjut ke Happy Food. Oke guys, dari BFC kita lanjut ke Happy Food. Tapi tempatnya becek. Nyebelah nih karena dapat voucher gratis juga di sini. Puasa nggak sabar nunggu buka dong. Tunggu dulu dong. Kamu puasa enggak? Kamu puasa enggak? Nih mama video ini. Kamu puasa apa enggak? Puasa enggak? Iya tapi kamu puasa enggak? Ditanya mama jawab. Puasa enggak? Udah tidak sabar dia guys. 20. Nih ratu sebelah kita nih, sebelah terus tiap hari belum buka puasa nggak boleh kayak gitu loh, batal kamu puasamu. Nih coba kalau keluar sama mereka apa cukup uang 100.000 nih, jajannya banyak betul nih. Nah sudah ke BFC, ke Indomaret. Ini voucher. Voucher gratis. Ini es tehnya juga dapat gratis guys. Alhamdulillah ya Allah, berkah Ramadan ini nih. Ini gratis, dapat voucher. Ini juga voucher gratis. Kita yang bayar cuma ini sama itu tuh yang di Indomaret bayar. Oke guys, sudah selesai kegiatan kita hari ini. Udah kenyang? Habis makan sebelah, alhamdulillah. Hari ini kita makan kenyang, cuma bayar 34.000 sama 6.000 berapa? 34 tambah 6 berapa? 40.000. Bertiga cuma 40.000 guys. Kemarin habis 100 lebih. Kemarin kita habis 100.000. Kemarin cuma makan sebelah kita habis 100.000 lebih. Hari ini dapat berkah cuma 40.000 bertiga, murah banget. Padahal kita beli di Indomaret juga loh ini.